Sultan Abdul Hamid II adalah teladan menjaga citra Islam. Tanggal 10 Februari adalah hari peringatan wafatnya Sultan Abdul Hamid II, seorang Sultan Ottoman yang dikenal karena terobosan reformasinya. Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang. Catatan-catatan lama dari para ahli sejarah telah mengurai kisah-kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di Istanbul, Turki ini. Salah satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, tanah Palestina. Ia bisa disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam. Halo teman bicara, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri untuk menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Jejak Bicara. Channel yang membahas tentang cerita dan kisah nyata yang inspiratif untuk bisa membantu teman-teman dalam membuka pikiran dan menambah wawasan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama lagi. Go let's, kita seruput. Menurut sumber sejarah, Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul pada tanggal 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Ayahnya adalah Sultan Abdul Majid dan ibunya adalah Tiri Mujgan Kadin Effendi yang berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II masih berusia 7 tahun. Selepas kepergian ibunya, Abdul Hamid kecil diasuh ibu tirinya yang bernama Pristukan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Hamid kecil dianggap sebagai anak yang lemah dan sering jatuh sakit. Hal itu membuat dirinya sekuat tenaga mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya. Di bawah didikan ayahnya secara langsung, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia sudah mampu menguasai dan fasih dalam banyak bahasa pada usia muda, termasuk Perancis, Arab, dan Persia. Di samping itu ia juga dikenal senang membaca dan bersyair. Masa kecil dan masa mudanya bertepatan dengan Tanzimat, periode reformasi di Kekaisaran Ottoman yang dimulai pada 1839. Lambat laun stigma negatif tentang dirinya yang lemah dan gampang sakit mulai pudar. Masyarakat mulai mengakui keberadaannya sebagai sosok pribadi yang kelak akan menjadi orang nomor satu di Kesultanan Turki Utsmani. Penilaian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya bukan isapan jempol yang tak memiliki alasan. Sultan Abdul Hamid II dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan peduli sesama. Ia menjadi Khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya, Abdul Aziz, yang bergelar Murad VI pada 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah, kemudian dibunuh oleh pembencinya. Selanjutnya, masa depan Kesultanan Turki Utsmani berada di pundak Sultan Abdul Hamid II. Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II berlangsung selama 33 tahun dimulai sejak 31 Agustus 1876, ketika Kekaisaran berada dalam kesulitan di tengah ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun diangkatnya sebagai pemimpin Ottoman, ia menandatangani konstitusi pertama Kekaisaran, yang dikenal sebagai Kanonisasi, pada 23 Desember, meletakkan dasar bagi pemerintahan konstitusional. Unggul dalam kebijakan luar negeri, ia mengikuti perkembangan politik di seluruh dunia dengan tujuan utamanya untuk mengamankan perdamaian di dalam Kekaisaran. Ia berusaha memperkuat hubungan Ottoman dengan dunia Islam, menjadikan hal itu sebagai kebijakan fundamental. Di antara Sultan Ottoman, Sultan Abdul Hamid II paling banyak menggunakan gelar khalifah. Beliau mengirim ulama ke negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan dan Jepang. Ia berjuang untuk menyebarkan Islam dan melawan negara-negara kolonial. Dalam buku catatan pribadi,
Sultan Abdul Hamid II menjelaskan tentang pentingnya melakukan gerakan menanamkan kembali nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dunia, baik Cina, India, Arab, Afrika, dan tempat-tempat lain. Ia menegaskan keyakinannya tentang kemungkinan lahirnya kesatuan dunia Islam. Ia mengatakan, umat Islam wajib menguatkan ikatan persaudaraan di belahan bumi lain. Satu dan lainnya wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan dan kejayaan di masa depan, kecuali dengan persatuan umat Islam. Selama memerintah, sejumlah pencapaian-pencapaian fantastis didapat oleh Sultan Abdul Hamid II. Ia mengambil langkah penting dalam dunia pendidikan, seperti mendirikan universitas, akademi seni rupa, sekolah keuangan dan pertanian. Selain itu, ia membuka banyak sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah untuk kaum difabel atau penyandang cacat, dan akademi militer di seluruh kekaisaran. Ia juga memprakarsai pembangunan jembatan di dua tepi Selat Bosporus. Sultan Abdul Hamid II pada 1900, memerintahkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Damaskus di Suriah saat ini, ke kota suci Muslim Mekah dan Madinah di sepanjang semenanjung Hijaz di pantai timur Laut Merah, sebuah wilayah yang saat ini disebut Arab Saudi. Jejak kehebatannya mencapai Madinah pada 1908. Kebijakan ekonominya adalah memprioritaskan pembayaran hutang luar negeri yang tersisa dari pendahulunya. Ia menandatangani perjanjian dengan kreditor Eropa pada 20 Desember 1881 untuk melunasi sebagian besar hutang-hutang itu. Sultan Abdul Hamid II sangat mementingkan olahraga. 3 klub terbesar di sepak bola Turki, seperti Fenerbahce, Galatasaray, dan Beşiktaş, semuanya didirikan pada masa pemerintahannya. Sultan Abdul Hamid II juga memesan koleksi album foto tak ternilai, yang menggambarkan berbagai kota di seluruh kekaisaran yang luas, terutama Istanbul. Ia membiayai pembangunan rumah sakit Sisli Etfal dan panti jompo Darulacaze dari uangnya sendiri. Keduanya masih beroperasi hingga saat ini di Istanbul. Jalur tram listrik juga dibangun di banyak kota, sementara jalan raya diperpanjang. Dan jalur telegraf dipasang melalui wilayah Basra, yang sekarang terletak di Irak Selatan, serta Hijaz. Menara jam, dibangun di seluruh kekaisaran untuk memperingati kenaikan tahtanya. Ia juga memotong biaya istana sebanyak mungkin dan menjalani kehidupan yang sederhana. Sultan Abdul Hamid II menolak Zionis. Kisah lain dari buku hariannya adalah, ketika ia menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodor Herzl, agar memberikan sebagian wilayah di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, sehingga membuat marah bangsa Yahudi. Sebab ketegasannya itu, musuh-musuh Islam tak henti-hentinya merongrong kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Pada masa pemerintahannya, ia harus berhadapan dengan manuver orang-orang Yahudi Dunamah yang ingin mendongkel kekuasaannya. Setidaknya ada beberapa langkah dan strategi yang dilancarkan oleh kaum Yahudi, menurut sejarawan Muslim Dr. Muhammad Harb untuk menembus dinding kokoh Kesultanan Turki Utsmani, target mereka adalah dapat memasuki Palestina. Siasat Yahudi Zionis. Pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab, bahwa pemerintah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Pada 1896, Theodor Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Abdul Hamid II, sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan tegas. Meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tak patah arang. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss, pada 29–31 Agustus 1897, dalam rangka merumuskan strategi menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina, untuk tidak tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait. Dan pada 1901, Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina.
Pada 1902, tanpa rasa malu, Hers untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Hers kali ini untuk menyogok orang nomor satu kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Hers adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan, membayar semua utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan, Sultan tidak mau menemui Hers, hanya diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya. Sultan Abdul Hamid II mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi disilahkan menyimpan harta mereka. Akan tetapi, Sultan Abdul Hamid II berkata, selama masih hidup, ia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Sejak saat itu, kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan Abdul Hamid II. Dengan menggunakan jargon-jargon kemerdekaan, kebebasan, dan sebagainya, mereka menyebut pemerintahan Sultan Abdul Hamid II sebagai Hamidian absolutis. Ia menyadari bahwa nasibnya semakin terancam. Ia bisa saja hijrah ke Eropa untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk apa? Ia mengaku sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas umat. Tempatnya tetap di Istanbul. Selain persoalan eksternal, Sultan Abdul Hamid II juga harus dihadapi oleh persoalan internal pemerintahannya. Ia terus digoyang oleh para aktivis organisasi rahasia Freemasonry, yang menyusup dalam barisan pemuda revolusioner liberal. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Turki Muda. Kelompok Freemasonry yang terus berusaha menjegal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, juga tergabung dalam organisasi Al-Ittihad wa Taraqi atau Ittihad fi Taraqi, atau bisa disebut dengan Organisasi Persatuan dan Kemajuan. Sultan Abdul Hamid II memerintah di tengah kepungan kelompok Yahudi, anggota-anggota Freemason, dan aktivis liberal sekuler. Mereka berusaha melengsarkannya dengan berbagai cara, agar Turki dengan peradaban Islamnya menjadi pudar dan menjadi negara yang sekuler. Pada 13 April 1909, sekelompok pembangkang yang tidak suka dengan kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, dan berusaha untuk menggantikan monarki dengan pemerintahan konstitusional, melancarkan pemberontakan di Istanbul. Pemberontakan mematikan itu berlangsung selama 11 hari. Sultan Abdul Hamid II digulingkan pada 27 April 1909, dan digantikan oleh adik laki-lakinya, Mehmed V. Pada malam yang sama, ia digulingkan, lalu dikirim ke Thessaloniki di Yunani, bersama dengan 38 orang lainnya, termasuk anggota keluarganya. 3 tahun kemudian, pada 1 November 1912, Sultan Abdul Hamid II dikirim kembali ke Istanbul, di mana ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbeyi, di distrik Üsküdar, Istanbul. Sultan Abdul Hamid II meninggal pada 10 Februari 1918, dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Turki Utsmani selama 33 tahun. Sepeninggalnya, tak ada lagi Sultan Turki Utsmani yang memiliki kecakapan berpikir, dan keberanian terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menginspirasi teman bicara semua, dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Bicara. Jika kalian punya cerita atau kisah yang inspiratif untuk kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar.